Bagi semua di sini saya akan menyampaikan materi desain pengalaman untuk pertemuan kedua. Itu terkait dengan Pack Framework for Designer UX. Jadi untuk subjek PMW-nya adalah gimana kita memahami terkait dengan desain-desain pengalaman pengguna dan konsep dasar UI, ketepatan dalam konsep dasarnya, keterkaitannya, framework-nya sama prinsipnya seperti apa. Di sini ada 6 outline, ada satu introduction, dua people, tiga activities, empat konteks, lima teknologi, dan terakhir adalah solution problem dengan PAC. Jadi, untuk pendahuluan, pernahkah kita berpikir kenapa orang itu sekarang suka dengan belanja online ya? Kenapa? Karena ini adanya perubahan perilaku yang dulu orang suka datang, tapi sekarang bisa melihat gambarnya dan bisa lebih mudah untuk melihat etalase. Makanya ini adalah satu validasi bahwa dari aktivitas dan teknologi itu akan menciptakan suatu opportunity. Makanya teknologi itu mempengaruhi aktivitas dalam berbagai konteks dan bagaimana perubahan teknologi dapat mengubah manusia berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. PACT adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisa interaksi pengguna dengan antarmuka pengguna UX. Ini singkatan dari People, Activity, Context, dan Teknologi. Ini sangat membantu desainer merancang UI yang efektif dan bermakna untuk aplikasi atau website. Eh, untuk People, perbedaan fisik adalah orang itu adalah setiap orang memiliki perbedaan fisik seperti tinggi badan, berat badan. Variasinya adalah penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman dan perasa sangat mempunyai aksesibilitas terkait dengan penggunaan kenyamanan, dapat mempertimbangkan faktor fisik agar tetap fungsional dan nyaman. Perbedaan psikologi, setiap manusia itu punya psikologi yang berbeda-beda dan setiap kemampuan spasialnya dapat memfasilitasi dan mengingat dibandingkan dengan kemampuan yang rendah dan setiap manusia punya daya ingat berbeda-beda. Terkait dengan sosial, orang menggunakan sistem produk layanan untuk tujuan berbeda. Ada yang tertarik, ada yang tidak, ada yang memberikan tugas, atau ada untuk mengandungkan suatu keharusan. Nah, sikap orang juga memiliki sikap berbeda terkait dengan teologisnya. Makanya kenapa pengalaman ini akan memperkaya dalam membuat suatu UX untuk customer. Jadi kita bisa mengaruhi pola pikir ini untuk diterapkan dalam suatu desain. Terkait aktivitas, kita bisa melihat aktivitas, kita bisa melihat dari aspek temporalnya, kerjasama, kompleksitas, keselamatan, sama jenis kontennya. Ini adalah aspek temporal, di mana adalah poinnya adalah seberapa sering aktivitas dilakukan, tekanannya seperti apa, desainnya seperti apa, waktunya seperti apa, responnya. Kerjasama adalah apakah bisa berjaya dengan orang lain, komunitas gimana atau kompleksitas itu terbentuk, faktor selamatnya seperti apa, dan kontennya seperti apa. Konteks itu mengacu pada lingkungan atau situasi di mana suatu aktivitas dilakukan dapat mempengaruhi pengalaman. Ada tiga, ada konteks organisasi, sosial, sama keadaan fisik. Nah, ini kita coba diskusikan gambar ini, apa yang kalian bayangkan dengan gambar ini. Mungkin punya persepsi beda-beda ya. Ada yang bilang mungkin ngambil uang, ada yang mungkin transfer. Nah, itu adalah persepsi beda. Kenapa? Karena kita melihatnya dari belakang gitu loh. Kita nggak tahu aktivitasnya ya. Nah, ini teknologi. Ini terkait dengan teknologi yang mencakup perangkat lunak yang membentuk suatu sistem sebagai input-output. Desainer UI harus memahami terkait dengan teknologinya, karena teknologi itu berkembang, perlu mempengaruhi kawasan mereka, kondisi teknologi seperti apa. Do iPhone yang sekarang berkembang, ini terkait dengan shoppingnya. Analisa adalah gimana ini membantu menemukan kombinasi terbaik dari suatu elemen, people, activity, teknologi dalam suatu domain. Belum memiliki teknologi yang tepat untuk mendukung aktivitas, dapat memahami situasi terkait dengan mencoba perbaikan, membantu perancangan skenario dan mitigasi komprominya. Ini adalah contoh, kita membuat suatu kasus terkait dengan counter access algorithm, ada orang, ada aktivitas, ada konteks, ada teknologi. Ini adalah penggunanya, menerangkan siapa saja menggunakan. Biar siapa, tujuannya untuk apa? Untuk verifikasi, jadi lebih memudahkan untuk verifikasi. Fisiknya adalah dilakukan di ruangan, terus gimana kondisinya, teknologinya apa yang digunakan. Ini rujukan struktur ya, individu, terkait dengan pertimbangannya gimana, kita melihat. Nah ya, oke, saya lanjutkan di slide yang berikutnya. Nah, ini terkait dengan
prinsipalnya. Nah, ini adalah terkait dengan introduction-nya, terkait dengan desainnya, UX-nya, usability. Eh, Bedanya apa di sini? UI adalah user experience, UI dan interface. Jadi experience itu adalah yang membentuk suatu interface. Jadi pengalaman-pengalaman orang atau membentuk suatu UI. Jadi dari kita mendapatkan informasi dari orang, terus dari diskusi itu akan mau kita bisa menangkap apa yang dibutuhkan sih sebelum kita membuat suatu user interface. Eh, ini adalah dua hal yang sangat krusial. Si UX itu fokus pada experience user, UI itu lebih ke arah desainnya, gitu ya. Biasanya adalah dua-duanya adalah disiplin yang berbeda tapi saya terkait. UI fokus pada pengalaman pengguna, sedangkan UI fokus pada elemen. Si desainer UX itu memahami kebutuhan pengguna, meriset user, persona, dan desain. UI desain merancang elemen seperti tombol, menu, dan ikonnya. Ya, ini adalah prinsipnya. Jadi, kalau kita ngambil dari start bahwa gimana kita bisa melihat elemennya agar bisa dengan mudah mencapai kegunaan. Ini adalah dari prinsip dari suatu UI, kita harus meningkatkan fungsinya, efisiensinya tingkatkan, terus meningkatkan untuk keputusan dan mengurangi untuk kita berpikir lama. Nah, kita bisa melihat di sini ada hierarkinya, progresifnya, konsistensi, kontras, ekspresi, proximity, sama alignment. Hierarkinya adalah desain itu membantu pengguna untuk mengenai informasi dan membedakannya dari elemennya. Saya desainer, kita bisa melihat contoh ukuran ketebalan form, kontras, sama spacingnya itu sangat membantu karena beda form itu akan beda pengaruh juga ya. Gimana kita menggunakan form Times New Roman, Calibri, kontrasnya seperti apa gitu ya. Ini progresif, jadi kita bisa melihat progresnya, jadi kita bisa menggunakan hal-hal yang bisa untuk kita laporkan progres seperti apa. Jadi ada contoh progresifnya, kita bisa melihat, nah ya. Ini konsistensi, jadi kalau bisa dari awal sampai akhir itu konsisten, jadi kita bisa menciptakan sesuatu yang memang konsisten dan berguna bagi pengguna. Kontinuitas ini sangat penting. Jika satu tombol tiba-tiba besar itu akan berpengaruh gitu ya. Jadi kita harus konsisten ya. Kontras, ini warna juga perlu. Kita harus bisa mempelajari psikologi warna. Kenapa memilih warna ini itu perlu. Karena contoh, hapus akun dengan warna merah belakang putih. Apakah itu akan memudah atau tidak ya? Ini accessibility, yang jelas kita bisa menyediakan teks alternatif, menggunakan aturan padding, kompatibilitas, navigasi, sama kontrasnya seperti apa. Proximity itu adalah lebih ke arah gimana kita mensatukannya sehingga kita mendapatkan sesuatu yang visual bagus. Contoh, di YouTube kita bisa melihat eh, layar, kita bisa melihat tombolnya, terus kecepatannya, hubungannya seperti apa, itu kan memudahkan kita. Ini elemen itu adalah gimana itu terasa sangat profesional dan tidak mempersusah tapi mempermudah. Nah, ini terkait dengan prinsipal UX, ya adalah menyediakan produk yang menyelesaikan masalah dengan mudah dan menyenangkan digunakan untuk memanfaatkan faktor pengalaman. Kita punya user centricity, kita hierarki, accessibility, konsistensi, user control, konteks, sama usability. Ini user centricity adalah gimana kita fokus menciptakan produk yang menyelesaikan suatu masalah pengguna. Ini dari kebutuhan pengguna. Nah, ini contohnya, ini atau ini lebih enak mana untuk ini ya. Ini awal mulanya, tapi karena dari berbagai masukan diganti seperti ini. Konsistensi, jadi kita harus bisa seragam, jadi terkait dengan tombol, tautan, kerasan, dan hal yang membantu untuk ini lebih konsisten. Hierarki adalah tampilannya, jadi menentukan navigasi seperti apa, ini konteksnya, apa saja yang bisa ditampilkan. Nah, ini sudah menjabarkan apa yang bisa ditampilkan. Nah, ini sudah kontrol. Nah, ini juga pengaruh gimana kita memainkannya. Apakah ini besar atau kecil juga pengaruh. Accessibility juga, gimana kita melihat tampilannya seperti apa. Usability, apakah ini bisa memudahkan kita, makanya kita lihat apakah bisa dipelajari, efisiensinya, memori, error, dan sertifikasi data. Itu. Ini usability, ini adalah piala terkait dengan apa yang bisa kita gunakan lagi dengan efektivitas dan efisiensinya. Nah, jadinya adalah efisien, efektif, mudah dipelajari, aman, sama utility-nya seperti apa. Nah, ini yang perlu kalian diskusikan, nanti kita bahas. Ini adalah framework, di mana tergantung people, aktivitas, konteks, sama teknologi. Nah, ini comparability, ada learnability, ada efficient, ada memorability, ada error, ada certification. Nah, ini kerjaan mandiri. Nah, nanti kita coba
diskusi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti kita bisa adakan di perkuliahan. Nanti saya lanjutkan dengan video berikutnya. Saya kira Mas oke. Semoga saya selalu dan semoga tetap semangat untuk belajar. Terima kasih atas waktunya.